Bab 130. Di luar garis batas, Franklin yang masih duduk di belakang mobil bertanya, "Bagaimana kalian kembali jika kurang orang?" Pelayan yang berada di sampingnya tersenyum lalu menjawab, "Tuan, di luar sana banyak petani yang mau mengadu nasib di kota. Jadi, tentu banyak yang ingin ikut menggantikan Tuan." Franklin tertawa kecil, sembari berkata, "Hahaha, baguslah. Aku hanya khawatir kalian." Mobil terus meluncur menjauhi gerbang batas. Sekarang sudah memasuki hutan kecil. Tidak jauh di depan garis batas terluar, ada sebuah mobil mendekat. Dua mobil berhenti, bergantian dengan mobil yang baru tiba dari depan. Orang-orang longsor membongkar muatan dari mobil yang baru datang dan memasukkan muatan dari mobil Franklin. "Tuan, mobil ini akan membawa Anda memasuki negeri kita," kata pelayan terlihat sedih. Franklin menepuk pundaknya, lalu berkata, "Kalian ada pahlawan sebenarnya. Tunggu aku tiba di negeri kita, maka kalian akan mendapat yang sepantasnya." Semua orang longsor termasuk pengemudi yang baru tiba berlutut dengan satu kaki. Pelayan yang tadi berkata menjawab Franklin, "Tuan, aku sedih karena hanya berjalan di sisimu dalam waktu yang singkat. Jika ada kesempatan, aku ingin bertempur bersamamu." Semua orang-orang longsor, pria dan wanita berteriak, "Semoga Anda bisa memberikan kesempatan itu, Tuan." Franklin pun mengangkat wajahnya sembari menatap langit. 2 titik air mata pun jatuh di pipinya. Lalu, ia menatap semua orang-orang longsor ini. Lalu, ia berkata, "Kalian telah melakukan yang terbaik. Aku akan mengatur pertukaran kalian dengan orang baru, agar kalian dapat kembali ke negeri kita. Dan kita bisa berdiri bersisian mengusir para orang asing ini." Orang-orang longsor menjawab, "Tuan, terima kasih." Lalu, mereka pun bangkit setelah Franklin mengangkat bahu pimpinan mereka. Franklin berkata, "Aku akan pergi sekarang, membawa Joachim dan menjadikannya makanan burung gurun." Semua orang-orang pun tertawa. Lalu mereka berpisah. Franklin yang kini sudah berada di bangku penumpang, membakar rokok dan memandang kosong ke jalanan hutan kecil itu. Hingga mobil berhenti di gerbang Qinghai. Penjaga pun menghentikan mobil dan meminta pengemudi menunjukkan identitas dan surat izin keluar sebelumnya. "Di mobil ada tuan muda," bisik pengemudi. Penjaga tidak mempercayai. Lalu berjalan ke arah mobil dan dengan senter melihat ke bangku penumpang. Melihat Franklin yang tersenyum, penjaga memberi hormat dengan sikap sempurna. Lalu berlari berteriak, "Buka gerbang, cepat!" Pengemudi tersenyum kembali ke mobilnya dan memasuki gerbang. Semua penjaga memberi hormat ke mobil yang lewat perlahan. Setengah jam kemudian, mobil memasuki rumah walet Henrico. Sama dengan gerbang Qinghai, di sini pun mobil tidak diperbolehkan masuk. Seorang penjaga melihat Franklin di dalam mobil. Ia pun berkata, "Buka pintu segera, itu tuan kembali." Teriaknya kepada penjaga yang berada di bawah. Pintu gerbang pun terbuka. Mobil perlahan masuk. Dari pintu rumah besar, keluar semua orang sambil tersenyum. "Tuan, Anda sudah kembali," sapa Randu. Franklin pun mengangguk. Menjawab Randu, lalu memerintahkan, "Kau bongkar muatan yang berisi baju-baju itu. Keluarkan dia dari sana, bawa ke ruang tahanan," kata Franklin. Randu pun menjawab, "Dilaksanakan, Tuan." Ia pun beralih membongkar muatan.
Ketika melihat karung yang berisi baju-baju terasa berat, Randu mengeluarkan semua baju, lalu menarik keluar seorang dari dalam karung. Pengemudi yang tadi bersama Franklin terkejut. Ia tidak mengetahui bahwa ada orang dalam karung itu. Feng Long melihat itu bertanya, "Apakah ia masih hidup?" Franklin pun menjawab, "Kalian interogasi sampai dia mengaku siapa pengkhianat negeri ini." Feng Long mengangguk sembari menjawab, "Dilaksanakan, Tuan." Randu membawa Drake Joachim ke ruang tahanan di bawah tanah. Franklin menatap Feng Long sembari berkata, "Bibi, terima kasih atas bantuanmu sehingga semua lancar." Feng Long pun tersenyum, lalu menjawab, "Sudah menjadi tugas mereka." Franklin menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Tidak hanya tugas, namun ketulusan mereka." Mulai sekarang, orang-orang itu yang sudah lama di sana ditarik kembali dan kirim orang baru ke sana. "Siap, Tuan, laksanakan," jawab Feng Long. Franklin memasuki rumah untuk beristirahat. Pagi hari di Jiangling, Jimmy Choo sudah siap untuk pergi ke kantor. Dengan menggunakan pakaian formal dan jas, ia pun berangkat ke kantor. Dengan wajah ceria, ia berjalan menuju BMW tuanya. Perlahan, mobil keluar dari gerbang keluarga Choo, meluncur di jalanan kota Jiangling. Karena masih pagi, jam kantor, maka jalanan sedikit macet. Sangat berbeda dengan dulu, pikir Jimmy Choo. Dulu, jam segini, jalanan masih sepi. Tapi, sekarang sangat jauh berbeda. Mobil-mobil mewah meluncur di jalanan. Terlihat sangat terburu-buru bagi mereka untuk tiba di kantor. Jimmy Choo masih menggunakan mobil tuanya, melaju di antara mobil-mobil mewah itu. Hingga 1 jam kurang, baru Jimmy tiba di gedung keluarga Choo. Ketika memasuki lobi utama, tiada sambutan untuknya. Semua staf sibuk dengan pekerjaan mereka. Jimmy pun melangkah menuju meja resepsionis. Sembari tersenyum, Jimmy berkata, "Saya Jimmy Choo. Saya mau bertemu dengan Georgie Choo." Resepsionis membalas senyum. Jimmy lalu menjawab, "Tuan, Georgie tidak ada di tempat. Tuan sedang keluar kantor bertemu dengan klien. Jika Anda mau menunggu, silakan duduk." Resepsionis mempersilakan Jimmy Choo untuk duduk. Jimmy Choo menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Aku salah satu pemilik perusahaan ini. Bagaimana aku harus menunggu? Antara aku ke ruangannya atau ruang Lydia Choo?" minta Jimmy. Resepsionis kembali tersenyum sembari menjawab, "Maaf Tuan, Nona Lydia juga keluar bersama Tuan Georgie. Kami tidak berani mengantar Tuan ke ruangan tanpa izin mereka." Jimmy Choo pun tersenyum mengeluarkan teleponnya, mencoba menghubungi Georgie dan Lydia. Namun, kedua nomor itu tidak bisa dihubungi. Untuk menghormati resepsionis, tadi Jimmy Choo duduk menunggu. 30 menit pun berlalu. Semua mobil Maserati memasuki halaman gedung Choo, lalu parkir di sudut dekat pintu utama. Rianti Choo keluar dari mobil. Ia datang karena diminta Cecilia untuk melihat ayahnya. Apakah ia diperlakukan dengan baik oleh paman pertamanya? Para penjaga keamanan sudah mengenal Rianti, jadi mereka hanya mempersilahkan untuk masuk. Rianti melihat ke sekeliling. Ia melihat Jimmy duduk sendiri menunggu di ruang tunggu. Ia melangkah cepat ke tempat Jimmy Choo lalu menyapa, "Paman kedua, Anda sudah di sini. Mari masuk."
Jimmy mengangkat wajahnya lalu tersenyum melihat Rianti, lalu berdiri sembari menjawab, "Baik, aku sudah bosan menunggu di sini." Rianti pun tersenyum lalu menarik tangan Jimmy ke meja resepsionis. "Ini paman keduaku. Ia pemilik perusahaan ini juga. Jadi lain kali jangan halangi dia untuk masuk," kata Rianti pada para resepsionis. Para wanita muda yang duduk menjaga meja mengangguk kepala sembari menjawab, "Baik, Nona." Rianti pun mengajak pamannya menaiki lift ke ruangannya di perusahaan itu sebagai wakil ayahnya, George Chu. "Paman, duduklah di sini. Tunggu mereka kembali, namun aku tidak bisa menemani paman karena harus berangkat ke kampus," kata Rianti. Jimmy Chu tertawa kecil sembari menjawab, "Kalian sudah besar. Baiklah, biar aku menunggu mereka di sini dan mau tahu di mana aku ditempatkan." Rianti yang tersenyum berkata, "Melihat sikap paman pertama dan Lydia, mereka tidak akan menempatkan paman di posisi bagus tentunya." Sekarang Jimmy tak tahan untuk tertawa sembari menjawab, "Engkau benar, maka kita lihat di mana aku duduk. Bagiku, tidak ada perbedaan di bawah atau di atas. Yang penting, aku masih bisa membantu perusahaan ini." Rianti pun tersenyum menatap Jimmy yang masih tertawa. Lalu ia berkata, "Paman, engkau sama dengan putrimu. Kalian berdua terlalu baik, hingga orang menganggap kalian lemah. Padahal kalian adalah sekuat-kuatnya manusia." Jimmy pun tersenyum mengelus kepala Rianti sembari berkata, "Engkau berangkatlah ke kampus belajar yang baik. Buat ayahmu bangga padamu." Rianti mengangguk lalu meninggalkan ruangan itu. Jimmy duduk di sofa. Ia menyibukkan dengan teleponnya membaca berita bisnis sambil menunggu kakaknya. Sementara di puncak Kaba, Cecilia menerima panggilan dari Rianti, mengabarkan kondisi ayahnya. Setelah mendengar semua laporan Rianti, Cecilia pun diam. Ia berjalan ke taman belakang di mana Anita Lu duduk berjemur matahari pagi. Cecilia pun berkata, "Ibu, ayah datang ke kantor, namun tidak diperbolehkan naik ke ruangan, sehingga ayah menunggu di ruang tunggu." Anita Lu pun tersenyum, lalu menjawab, "Tidak ada yang aneh. Ayahmu sebagai orang baru harus menunggu panggilan untuk masuk ruangan pimpinan." "Tapi ayah juga pemilik perusahaan itu," bantah Cecilia. Kembali Anita Lu pun tersenyum sembari menjawab, "Menantuku, duduklah. Dengarkan kata-kataku. Walau ayahmu pemilik perusahaan, namun ia tidak memiliki kedudukan apapun di perusahaan. Jadi, ia tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu, dan itu memang semestinya." Lalu Anita melanjutkan kata-katanya, "Pikiranmu sama denganku ketika mendengarkan bagaimana sifat paman pertamamu bersama putrinya, maka ayahmu akan mendapatkan posisi terburuk. Namun biarkan saja, bukankah ayahmu hanya ingin membantu keluarganya?" Cecilia pun mengangguk sembari menjawab, "Jadi kita menunggu saja hingga hal-hal yang tidak bisa ditolerir lagi baru mengambil tindakan?" Anita Lu pun mengangguk sembari menjawab, "Benar, itu yang terbaik. Selama ayahmu masih bisa bertahan, maka biarkan. Jika tidak, maka kita akan bertindak." "Baik, Ibu," jawab Cecilia puas sambil tersenyum senang mendengar jawaban Anita Lu. Gerbang pun terbuka. Mobil Porsche Panamera masuki rumah dan parkir di sini. Mobil milik Anita Lu. Lian Chen keluar dari pintu pengemudi, diikuti Leonie Du dan Renard Chen. Lian Chen sudah kembali ke rumah orang tuanya sejak mereka pindah ke kaki Bukit Kaba. Mereka bertiga masuki rumah dari samping. Jalan tercepat menuju taman belakang. Renard dan Leonie membungkuk menyapa Anita Lu. Ia pun berkata, "Kakak angkat, kami di sini. Terima hormat kami."
Anita pun tersenyum sembari menjawab, "Kalian bangkitlah, tak perlu sungkan." Mereka berdua bangkit lalu tersenyum. Cecilia yang melihat dua orang ini pun tersenyum. "Ayah, Ibu, duduklah di sini," ajaknya. Renard dan istrinya duduk, namun Lian berpamitan pergi ke kantor karena ada pekerjaan yang mesti ia selesaikan. Cecilia pun mengangguk lalu menatap Leonie dan berkata, "Ayah, Ibu, maafkan aku tidak pernah kembali ke rumah kita." Leonie menjawab, "Engkau lebih nyaman daripada di sana. Kami memaklumi kenapa kamu tidak bisa keluar dari sini. Apakah putramu yang berada dalam kandungan sehat-sehat saja?" Cecilia tersenyum memegang perutnya yang sudah terlihat membesar, lalu menjawab, "Ia baik-baik saja." "Kau harus baik-baik menjaga cucu laki-lakiku itu," kata Renard sambil tertawa. Cecilia pun mengangguk.